Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kita bersyukur Allah memberikan kita nikmat. Saya mengulang pembahasan subuh tadi dulu, yaitu tentang keutamaan atau keberkahan dalam makan sahur. Yang kelima, waktu makan sahur itu waktu turunnya rahmat dan terkabulnya doa. Jadi rahmat turun, doa-doa kita juga mudah terkabul. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajibalah, may yas'aluni fa utiyahu, may yastaghfiruni fa aghfiralah. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan makan sahur yang lainnya, waktu sahur itu waktu utama beristighfar dan mohon ampun pada Allah. Dalam beberapa ayat disebut pujian bagi orang-orang yang manfaatkan waktu sahur untuk beristighfar, wal mustaghfirina bil ashar. Dalam Ali Imran ayat 17, dan orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Juga dalam surat Az-Zariyat ayat 18, dan selalu wabil ashari hum yastaghfirun, dan selalu mohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Kemudian keutamaan yang ketujuh, kalau kita makan sahurnya diakhirkan mepet dengan waktu subuh, berarti akan menjawab azan subuh dan akhirnya bisa sholat berjamaah subuh. Kita tahu kalau jawab azan kemudian baca doa ba'da azan akan dapat syafaat kelak. Juga keutamaan sholat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Jundab bin Abdullah, man sholat subha fahuwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Siapa yang salat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu janganlah menyakiti orang yang salat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak Allah akan menyiksa dan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh dan asar maka dia akan masuk surga. Juga kata Nabi SAW, la yali jannara ahadun sholla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Kemudian yang terakhir, makan sahur itu sendiri bernilai ibadah. Karena asalnya makan itu perkara mubah, perkara boleh. Namun kalau kita niatkan untuk ibadah maka nantinya jadi ibadah. Sebagaimana kata Imam Nawawi, anal insana idza fa'ala syai'an aslu 'alal iba wa qasada bihi wajh Allah taala yusabu alaihi. Sesungguhnya jika seorang itu berniat dengan perkara mubahnya untuk mudah melakukan ibadah kepada Allah, untuk meraih wajah Allah, maka dia akan diberikan ganjaran. Contoh misalnya, malam ini biar kuat sholat tarawih, maka tidur siang, maka tidur siangnya itu akan jadi pahala. Nah, jadi totalnya ada 8 kita dapati dari keberkahan makan sahur. Dan malam ini malam ke-21. Ya, sengaja tadi sholatnya dipercepat biar sholatnya itu lebih lama, sehingga kalau sholat lebih lama pahalanya lebih banyak.
Namun bedanya tahun ini sama dengan tahun lalu, Darus Sholihin meniadakan i'tikaf. Jadi kalau bisa ba'da sholat tarawih sampai jam 9 saja di masjid, biar yang lain tidak ikut i'tikaf di sini, karena saya cuma khawatir rawan saja di DS ini nanti kalau orang-orang luar juga ikut di sini itu. Jadi cukup sampai jam 9 bisa i'tikaf, nanti lanjut lagi subuh gitu. Sudah cukup. Ya, karena jaga keadaan karena masih masa pandemi. Jadi tidak ada i'tikaf sampai akhir Ramadan. Kita cuma ibadah 5 waktu dan tarawih saja setiap waktunya. Ya demikian. Ya mungkin manfaat. Mungkin kita semuanya diparingi sehat, dimudahkan untuk melakukan ibadah. Ya jangan lupa istirahat dan terus istiqomah sampai akhir Ramadan. Mugi-mugi balasan kita semuanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.